Kembali di channel YouTube Epser Bundo. Pada video sebelumnya adalah tentang respon Federasi Serikat Perkebunan Indonesia terhadap COVID-19. Video kita kali ini adalah menyajikan tutorial tentang alasan pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan perusahaan tempat bekerja. Semua hal yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja buruh disebut dengan PHK. Dalam melakukan prosedur pemutusan hubungan kerja, pekerja atau buruh harus diberi kesempatan untuk membela diri sebelum hubungan kerjanya terputus. Dan sebaiknya para pengusaha atau perusahaan mengupayakan agar tidak ada terjadinya pemutusan hubungan kerja. Beberapa alasan tentang tidak sahnya pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 huruf A disebutkan bahwa pengusaha atau perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh berhalangan masuk bekerja karena sakit menurut keterangan dari dokter selama tenggat waktu tidak melampaui 12 bulan berturut-turut. Maka dari itu pengusaha atau perusahaan wajib mempekerjakan pekerja yang telah sembuh dari sakit. Menjalankan tugas negara. Pekerja yang berhalangan masuk kerja pada suatu perusahaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara, misalnya menjadi peserta kompetisi mewakili negara atau mengharuskan pekerja membela negara tanah airnya. Alasan seperti ini tidak dapat dijadikan PHK karena sebelum melaksanakan tugas negara, pekerja atau buruh dan perusahaan harus memiliki kesepakatan untuk tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam bekerja. Melaksanakan ibadah. Pekerja yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing seperti berangkat menunaikan ibadah haji bagi pekerja atau buruh yang beragama Islam, dan bagi Kristen adalah merayakan hari Natal. Alasan ini mendapatkan hak penuh dalam peraturan perjanjian perusahaan dan undang-undang. Pekerja menikah. Peraturan dalam melakukan cuti menikah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian seharusnya ada pada peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja. Tidak masuk bekerja karena menikah akan tetap mendapat upah menjadi hak sebagai pekerja perusahaan. Jika kemudian pengusaha atau perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, akan ada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau pengusaha tersebut. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran maupun menyusui bayinya. Terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu, pengusaha atau perusahaan tidak diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian kerja yang berisi larangan untuk hamil atau menikah selama masa hubungan kerja yang telah diberikan kepada buruh atau pekerja. Memiliki ikatan perkawinan antar sesama pekerja dalam satu perusahaan. Perusahaan tidak dapat membuat suatu aturan yang melarang pekerja atau buruh menikah dengan rekan kerja.
karena sebuah ikatan perkawinan yang sah tidak dapat diganggu-gugat. Hal ini tidak dapat dijadikan suatu alasan perusahaan melakukan PHK karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2. Pengusaha juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena buruh atau pekerja menjadi pengurus serikat pekerja. Pekerja mendirikan atau menjadi pengurus dan menjadi seorang anggota suatu serikat pekerja atau buruh. Kemudian pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh yang dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja, tetapi telah ada kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja atau buruh, atau berdasarkan sebuah peraturan yang telah diatur dalam perjanjian kerja bersama, maka hal ini tidak dapat dijadikan sebuah alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Pekerja melaporkan perusahaan kepada pihak yang berwajib. Para pekerja atau buruh yang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib memiliki hak untuk mengadu dan tidak dapat menjadikan pekerja tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tersebut melakukan tindak pidana kejahatan yang melanggar aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Alasan perbedaan agama, pandangan politik, suku, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia, siapapun manusia setara di mata hukum dan pemerintah. Semua orang berhak pada pekerjaan yang telah memenuhi standar kelayakan hidup bagi kemanusiaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha atau perusahaan melakukan PHK dengan alasan yang berkaitan dengan tindak diskriminasi, seperti membeda-bedakan ideologi, agama, pilihan politik, etnis, ras, warna kulit, kelompok sosial, kondisi fisik, ataupun status pernikahan seorang pekerja atau buruh. Pekerja mengalami cacat tetap, tidak dapat dilakukan PHK karena pekerja atau buruh yang kerja kemudian sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja berdasarkan surat keputusan dokter dalam melakukan penyembuhan belum dapat ditentukan jangka waktunya. Setiap pengusaha atau perusahaan harus mengetahui alasan-alasan ilegal dalam melakukan pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang yang telah ditetapkan, agar nantinya tidak akan merugikan pekerja atau buruh maupun pihak perusahaan. Demikian kepada kawan-kawan buruh di seluruh Nusantara. Demikian tutorial tentang pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja adalah suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dalam perusahaan tempat bekerja. Nah, hal ini adalah larangan PHK atau beberapa alasan tidak sahnya pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Semoga penyampaian dari channel YouTube Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia bisa menjadi edukasi atau menjadi pedoman bagi kawan-kawan buruh dimanapun berada. Silakan di like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Tunggu video tutorial selanjutnya di channel yang sama, Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, terbunuh. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka!